Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 28 September 2020 bertas 1442 Hijriah, biasa al-Aladi melaksanakan jawab, maka berhubungan dengan manhaj, silakan kepada ikhwah untuk membahas soal satu-satu saja. Bismillah, soal yang pertama, soal doa manhaj yang edisi 28 September 2020. Soal yang pertama, Assalamualaikum Ustaz Said, semoga Allah mudahkan urusan dakwah dan memudahkan urusan pembangunan masjid dan pembangunan rumahnya. Apakah manhaj sunnah saat ada kesalahan pada pemimpinnya lalu mereka demonstrasi meluapkan amarah dengan mengumpulkan laki-laki dan perempuan? Bismillah. Pertanyaan dari saudara kita, apakah manhaj Ahlus Sunnah saat ada kesalahan pada pemimpinnya, lalu mereka demonstrasi meluapkan amarah dengan mengumpulkan massa laki-laki dan perempuan yang masyhur dengan istilah demonstrasi? Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa perbuatan demonstrasi bukan dari sunnah. Bahkan dia adalah bid'ah, meniru dari perbuatan orang-orang kafir terdahulu dan meniru dari kebid'ahan dari sempalan kaum muslimin, terutama al-Khawarij, yang mana dulu mereka keluar dari pemimpin kaum muslimin dari Utsman, dan demonstrasi juga di zaman Ali radhiyallahu anhu keluar sekitar 4.000 orang. Maka radhiyallahu anhu mengutus ulama dari para sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud untuk mendakwahi mereka. Dan akhirnya Raja Affan kembali 2000 bertaubat dan bergabung kepada kelompok kaum muslimin. Yang lainnya masih tetap melaksanakan demonstrasi dan melaksanakan kudeta dan mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu, maka dihancurkan oleh Ali radhiyallahu anhu, maka hancurlah kelompok Al-Khawarij. Maka pemikiran Al-Khawarij akan terus dibawa oleh gembong-gembong kesesatan dari kaum muslimin seperti Ikhwanil Muslimin, Hizbut Tahrir, dan ISIS. Meskipun Khawarij yang asli telah binasa, namun datang KGB, Khawarij gaya baru, yang mana mereka mengimport pemikiran-pemikiran dari sempalan-sempalan Islam tadi. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa seluruh manusia itu tidak lekang dari dosa. Dan pemimpin kita, dari presiden kita di NKRI, ataupun presiden kaum muslimin dari berbagai negeri di dunia ini, mereka tidak lepas dari yang namanya manusia. Dan kalau jika mereka manusia, maka mereka tidak lepas pula dari keumuman kesalahan pada manusia. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh Bani Adam itu dalam keadaan kesalahan. Yang namanya Bani Adam tidak lekang dari kesalahan. Namun
Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang melaksanakan kesalahan cepat bertaubat kepada Allah. Bismillah. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan kalimat kullu ibni Adam memberikan makna umum. Setiap yang namanya Bani Adam tidak lekang dari kesalahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari jalan Ali bin Mas'adah Al-Bahili, dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Imam min Athbatinas dari Anas. Adapun Ali bin Mas'adah yang rajih dia saduq hasanul hadis, maka telah dihasankan oleh Abu Isa At-Tirmidzi di saat mengatakan hada haditsun gharibun hasanun gharib. Maka setelah kita mengetahui dari hadis ini, jika ada kekurangan dalam kepemimpinan dari presiden kita kaum muslimin di NKRI ataupun dari pemimpin-pemimpin yang lainnya, dari mulai menteri-menteri mereka dan juga dari gubernur-gubernur, jika mereka mendapati kesalahan, maka ini adalah perkara yang lumrah masuk kepada keumuman sifat manusia. Maka berilah kita udzur atas sifat kemanusiawiannya, yang mana semuanya kita tidak lekang dari kekurangan. Ini asal yang harus kita pahami. Sehingga jika kita naik menjadi presiden pun, apakah kita bisa jadi lebih baik daripada yang ada sekarang misalnya? Maka semuanya tidak akan pernah lekang dari kesalahan. Dan kesalahan-kesalahan yang ada pun, yang biasanya kembali kepada perkara-perkara dunia. Seperti inflasi misalnya. Dan inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum, secara kontinu. Dan ini adalah perkara yang biasa di dalam pasar. Dan ini pun masuk kepada permasalahan di Uni Eropa dan juga di Amerika yang menggunakan dolar, maka sama. Setiap dekade, bulan dan tahun, maka akan naik dan terjadi inflasi secara umum terus-menerus dalam keadaan menanjak misalnya. Dan ini banyak sebabnya, dan juga berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi tentang juga ketidaklancaran distribusi barang sehingga menjadi tinggi, ataupun bahkan nilai mata uang dari rupiah yang rendah dari mata uang yang lain pun menyebabkan inflasi, meningkatnya harga-harga secara umum. Maka misalnya permasalahan inflasi ini kemudian kaum muslimin berbondong-bondong untuk demonstrasi, ingin menurunkan pemerintah yang ada. Maka ini adalah perkara yang bid'ah dan perkara yang haram. Dari segi apa? Dari berbagai segi. Segi pertama, pendalilan kewajiban kita taat kepada pemerintah selama mereka tidak dalam kekufuran yang jelas, ini pendalilan haramnya. Bahwa kewajiban kita taat kepada pemerintah selama pemerintah tidak mengajak kepada kekufuran, melarang kaum muslimin untuk sholat, melarang kaum muslimin untuk berpuasa Ramadan misalnya. Ini sudah jelas. Namun di sini pemerintah kita tidak mengajak kepada kekufuran yang jelas, dan permasalahan yang dipermasalahkan seperti inflasi ataupun permasalahan-permasalahan yang lain tentang ketidakadilan misalnya, maka itu tidak menyebabkan kita ini harus melaksanakan demonstrasi yang anarki. Karena pada dasarnya selama pemimpin kita mengajak kepada Islam dan juga tidak mengajak kepada kesyirikan,
untuk menyembah kepada selain Allah misalnya, dan melarang manusia yang mengajak sembahan kepada selain Allah, seperti pemerintah komunis, ataupun ateis, dan sebagainya, maka di sini wajib bagi kita tetap untuk patuh dan taat, dan bersabar dari ketidakadilannya, dan bersabar dari kesalahan-kesalahannya. Tidak kita ini langsung keluar demonstrasi dan melaksanakan kudeta mengganti pemerintah yang ada. Maka dari segi haram yang pertama, diperintahkan kita untuk taat kepada pemimpin kita selama masih kaum muslimin, dan diperintah kita untuk taat kepada mereka meskipun perkara dunia ada yang dizalimi. Maka bersabar. Dan ini pendalilannya banyak, diantaranya di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka pendalilannya jelas, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada dan taatlah kepada para rasul, yakni Rasul Nabi Muhammad, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian. Maka di sini pemimpin dari waliul amr, presiden kita, dan yang di bawahnya, maka wajib bagi kita untuk ditaati. Alhamdulillah Allah menjadikan negara kita 95% atau 90% kaum muslimin. Dan pemerintahan dipegang oleh kaum muslimin. Dan dari permasalahan agama dan dunia dipegang oleh kaum muslimin dan wakil-wakilnya dari Menteri Agama serta MUI. Alhamdulillah. Perkara kaum muslimin semuanya dipenuhi. Maka bersabarlah jika ada kekurangan dari presiden kita, karena toh dia juga manusia, seperti hadis tadi, kulubni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia tidak lekang dari kesalahan. Maka sebaik-baiknya manusia yang salah cepat untuk bertaubat. Maka di dalam ayat ini jelas, ati'ullah wa ati'ur rasul. Ati'u fi'lun amr. Di ilmu usul memberikan makna wajib, maka taatlah kepada Allah dan kepada Rasul dan ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian. Maka pemimpin kalian di sini ma'tuf dengan waw ataf, dan waw ataf di ilmu usul juga memberikan makna mutasawiyan fil hukum. Hukumnya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul wajib, sama juga seperti hukumnya wa ulil amri minkum, taat kepada pemerintah kita. Dan taat kepada pemerintah ini tentu ada syaratnya. Syaratnya selama mengajak kepada kebaikan dan tidak mengajak kepada kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, dan yang lainnya. Dan juga di sini kita tetap taat di saat pemerintah kita masih dalam keadaan muslim. Dan alhamdulillah pemerintah kita melaksanakan sholat, melaksanakan haji dan umroh, mungkin lebih baik ibadahnya daripada yang ada di jalanan, yang mendemo mereka, yang melaksanakan aktivitas anarkis dan terorisme. Maka ini pendalilan dari Al-Quran. Adapun pendalilan dari hadis-hadis sangat banyak, agar kita bersabar dan tidak keluar untuk mendemonstrasi ataupun keluar dengan mengkudeta. Seperti datang dari hadis-hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja min sultan shibran mata maitatan jahiliyah." Maknanya, barang siapa yang mendapati dari pemimpinnya sesuatu yang tidak adil ataupun kesalahan, maka apa sikap kita? Bersabar. Bersabar tidak menjadikannya langsung kita demo dan kita kudeta. Tidak. Karena apa? Fa innahu man kharaja minas sultan shibran mata maitatan jahiliyah. Maka barang siapa yang dia itu keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya, yang merasa dia itu melihat pemimpinnya ada kesalahan dari kezaliman dan tidak bersabar dan keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya, satu jengkal saja maka dia dalam keadaan mati,
mati dalam kejahiliahan, bukan dari keislaman. Maka dia masih mengumpulkan massa, kemudian dia melaksanakan anarkis, berteriak-teriak, dan juga membuat keonaran. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, sehingga dia terbunuh misalnya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah, bukan mati syahid. Ini nas dari Nabi tentang keadaan mereka, para pendemo, matinya mati konyol, matinya mati maitatan jahiliyah, bukan dianugerahkan bintang lencana pahlawan reformasi, pahlawan demonstrasi, dan sebagainya, tidak. Dan begitu pun di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ubadah bin Samit, da'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fabayanahu faqala fi ma akhadha alaina an bayana ala sama wa ta'ah fi mansitina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa asratan alaina wa an la nunaz al amra ahlahu illa antarau kufran bawaha. Bahwa Ubadah bin Samit dipanggil oleh Nabi untuk membaiat Nabi dan masuk kepada Islam dan mentaati Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya dan tidak keluar dari ketaatan pemerintahan kaum muslimin, maka disebutkan kami membaiat as-sama' wa ta'ah, mendengar dan mentaati dalam keadaan kebaikan atau dalam keadaan kesempitan. Misalnya mendapati dari pemimpin-pemimpin agak sedikit zalim, maka tetap kita baiat. Wa usrina wa yusrina, dalam kemudahan ataupun dalam kesempitan, maka wajib bagi kita alla nunazzi al-amr ahlahu. Maka wajib bagi kita untuk sama wa ta'ah, tidak demonstrasi dan keluar dari pemerintahnya, ila antarau kufron bawaha. Maka hadis ini dengan riwayat kecuali jika kita melihat kufron bawah, maka di sini menjadi pendalilan pengecualian jika Anda sudah kafir musyrik, maka boleh kita untuk tidak taat lagi. Ini makna dari hadis. Dan mafhumnya, selama pemerintah kita muslim dan mengajak kepada Islam, mengajak kepada salat berjamaah, salat 5 waktu, puasa Ramadan, haji dan umrah, dan memutuskan hilal kapan masuknya bulan Ramadan, kapan masuknya bulan Syawal, kapan masuknya dari bulan Dzulhijjah, kepentingan kaum muslimin terpenuhi, maka jika mereka mempunyai kezaliman, wajib bagi kita untuk sabar dan tidak boleh keluar dari ketaatan mereka. Bahkan disebutkan barang siapa yang keluar dari ketaatan mereka, mata maitatan jahiliyah, mati konyol, masuk kepada kelompok al-jahiliyah. Dan begitu pun di hadis yang lain dari Hudzaifah bin Yaman, diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakunu ba'di aimatun la yahtaduna bihudaya wala yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani insin. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalika, qala tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruka wa ukhida maluk fasma wa ati'. Maknanya, Nabi telah mengatakan akan datang suatu zaman di mana para pemimpin dari kaum muslimin, pemimpin suatu negeri, yang mana dia itu tidak mengambil hidayahku, tidak memegang dengan sunnah secara kuat, dan tidak memegang sunnah-sunnah nabinya, maka bisa jadi pemimpin kalian itu bentuknya seperti manusia, tetapi hatinya bagaikan setan. Maknanya melaksanakan ketidakadilan dan kezaliman. Maka berkata Hudzaifah, kaifa asna'u ya Rasulullah? Lalu bagaimana kami berbuat dengan amir, pemimpin
yang zalim ini, yang sampai Nabi mengatakan bentuknya manusia tetapi hatinya syaitan, maka aku jika mendapati mereka dalam keadaan koridor Islam, namun mempunyai kezaliman dalam kepemimpinannya, maka agar tasma wa tuti lil amir, maka kamu harus tetap taat kepada pemerintah. Jangan demonstrasi, jangan mengajak keluar untuk kudeta. Wa induriba dhahruk, bahkan jika kamu dizalimi dengan dipukul punggungmu, maka tetap taat selama tidak mengajak kepada kekufuran yang jelas. Dan bahkan ukhida maluk, diambil hartamu, terang-terangan dizalimi dari segi harta, maka fasma wa ati', dengarkan dan taati selama masih belum masuk kepada koridor kekufuran, masih kaum muslimin. Hadis ini jelas bagaimana yang terjadi. Sampai di hadis Hudzaifah disebutkan dia itu berjasad manusia, berjiwa iblis, dan tidak mengikuti sunnah-sunnahku, dan bahkan memukul punggungmu dan mengambil uangmu. Jika dia masih mengajak kepada Islam, jangan keluar. Maka sabarlah dan taatlah. Ini jika seandainya seperti itu. Maka pertanyaan yang besar, apakah kita hidup di negeri NKRI dalam keadaan seperti itu? Dengan jelas misalnya pemerintah kita mencaplok harta kita, tanah kita diambil, surat-surat tanah kita, ataupun gaji kita dicaplok, ataupun dipukul punggung-punggung kita, maknanya kezaliman sampai kita ini dianiaya. Alhamdulillah tidak ada. Keadaan di negeri kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada pemerintah kita dalam keadaan aman, tentram, sentosa. Bahkan maling-maling yang ada pun bisa dihukumi karena pemerintah kita kuat. Maka apakah sampai kepada derajat ini? Tidak. Dan apakah kita melihat profil dari pemimpin kita bagaikan manusia berjiwa syaitan? Alhamdulillah tidak kita melihat seperti itu. Dan apakah mereka meninggalkan sunnah-sunnah Nabi? Alhamdulillah kita lihat mereka dalam keadaan kebaikan, zahirnya melaksanakan salat, berpuasa Ramadan, melaksanakan haji dan umrah dan sebagainya. Maka kita jauh dari hadis Hudzaifah. Maka jika kita dalam keadaan hadis Hudzaifah, pemimpin kita sampai memukul kita, mengambil uang-uang kita, dan kelakuannya bagaikan iblis, meskipun mengaku seorang manusia dan masih muslim tentunya, kemudian melaksanakan kezaliman seperti itu, maka tetap kata Nabi Muhammad, fasma wa ati', wajib bagi kalian tetap mendengarnya dan mentaatinya. Maka apalagi kita hidup di zaman pemerintah yang ada sekarang, dalam keadaan aman, tentram, sentosa. Tidak ada yang berbuat kejahatan di antara kita kecuali kita sampaikan, maka polisi akan menangkapnya, menandakan negara dalam keadaan kenikmatan, ketentraman, keamanan. Maka bagaimana kita untuk keluar dari pemerintah dan mendemonstrasi dari apa yang ada dari kekurangan pada mereka? Maka jauh keadaan kita dari hadis Hudzaifah. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Bismillah. Man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah fama maitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan seorang pemimpin muslim, maka dia menyelisihi jamaah kaum muslimin, menyelisihi pemerintah kaum muslimin yang telah dibaiat, maka dia mengajak untuk mendemonstrasi dan berkudeta, dan dia terbunuh mata maitatan jahiliyah. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Berkata kepada kami Nabi Muhammad SAW, innakum satarau ba'di atratan wa umuran tungkirunaha. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah? Qala adu ilaqahum sallallahu haqqakum. Maknanya, jika kalian hidup
dalam suatu negeri kaum muslimin dan pemimpin kalian dalam keadaan zalim dan kalian melihat kedoliman yang jelas, maka apa kata Ibnu Mas'ud menanyakan kepada Nabi, apa yang harus kami lakukan? Adu ilaihim haqqahum. Kalian tetap memberikan hak mereka, pemimpin kalian meskipun zalim. Apa? As-sama' wa ta'ah. Mendengar dan mematuhi. Dan jangan keluar dari pemerintahan mereka. Wasallallahu haqqakum. Dan kamu meminta kepada Allah agar disabarkan dan meminta dari kedoliman-kedoliman mereka agar Allah berikan kepada mereka hidayah, sehingga Allah memberikan kepada mereka hidayah dan kembali kepada jalan yang benar. Maka makna dari adu ilaihim haqqahum wa sallallahu haqqakum adalah tu'dunal huquq allati alaikum, ay badlul mal al wajib fi zakah wa nafs wal khuruj ilal jihad inda ta'in. Maknanya harus tetap taat kepada perintah seperti perintah jihad atau perintah membayar zakat dan perintah-perintah yang lain, maka tetap harus taat. Jangan keluar dari permasalahan demonstrasi dan kudeta. Maka ini pendalilan yang pertama. Kita katakan perkara demonstrasi adalah bid'ah dan perkara yang haram karena wajib bagi kita untuk taat secara mutlak selama pemimpin kita kaum muslimin yang mengajak kepada kebaikan, dan juga wajib taat dan sabar atas kedoliman dan jangan keluar dan melaksanakan kudeta kepada mereka. Dan permasalahan yang haram juga yang kedua, demonstrasi yang mereka pikir akan merubah keadaan. Kata mereka, apakah 100% akan mengangkat kemungkaran atau sebaliknya bahkan menyiram api dengan bensin? Ini juga dipertanyakan. Apa maknanya? Di saat mereka melaksanakan ayo kita demonstrasi, kita merubah keadaan. Pertanyaannya, apakah dengan demonstrasi adalah suatu jalan yang benar, yang mana seseorang akan masa demonstrasi kepada pemerintahnya di Monas dan sebagainya misalnya, apakah itu menjawab permasalahan atau bahkan menyebabkan fitnah yang lebih besar, bagaikan menyiram api dengan bensin? Perlu diperhatikan ini. Karena apa? Di dalam Islam harus mencegah kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar. Mana pendalilannya? Di hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa kalian jika ingin merubah kemungkaran, harus kemungkaran itu terjatuhkan, bukannya malah kemungkaran menjadi besar. Maka kaidah di sini, fitagirul munkar la yakunul munkar asad minhu. Tidak boleh seseorang ingin mengganti kemungkaran bahkan menjadi kemungkaran lebih besar. Di mana di hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika mampu seseorang melihat kemungkaran, maka dia mencegah kemungkaran dengan tangannya. Kenapa? Karena dia mampu, seorang pemimpin. Seperti misalnya pemimpin dari daerah kita ini, ada Pak Nagari ataupun ada Kapolsek, ada kemungkaran, ada pembegalan di jalan demikian dan demikian, ataupun perampokan dari kelompok punk ataupun kelompok mafia demikian dan demikian, maka mereka menumpas dengan kekuatan, dengan tangan. Maka ini adalah perkara yang baik. Menghilangkan kemungkaran dengan kemampuan yang 100% hilang kemungkaran tersebut. Barang siapa yang melihat kemungkaran mampu dengan tangan, pergunakanlah dengan tangan. Contohnya kemungkaran di rumah. Maka seorang bapak ataupun ibu yang jelas pemimpin keluarga, kalau bapaknya bepergian berarti ibu. Kalau bapaknya meninggal berarti ibunya. Ataupun kakaknya, ataupun pamannya. Maka ada kemungkaran di rumah. Siapa yang bisa merubah? Pertama, orang tuanya. Maka di sini, ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Dia mampu dengan tangannya.
Karena Allah berfirman apa? Di dalam ayat Al-Qur'an, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa dan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar. Maka di sini mampu dengan tangan mencegah kemungkaran 100% laksanakan. Kemudian jika tidak mampu dengan tangan dan kamu malah jika melaksanakan dengan tangan akan terjadi fitnah yang besar karena kamu tidak mampu, bahkan akan terjadi besar ke fitnah tersebut, maka cukup dengan lisan. Dan jika dengan lisan pun tidak bisa kamu lakukan, karena orang yang melaksanakan kemungkaran akan lebih berbuat yang lebih anarkis lagi, maka cukup dengan hati. Diingkari dengan hati. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Maka dari sini menjadi pendalilan bagi para ulama bahwa kaidah dalam taghyirul munkar la yakunul munkar asad minhu. Tidak menyebabkan dengan taghyirul munkar terjadi kemungkaran yang lebih. Dan kita lihat mudhaharat, dan kita lihat demonstrasi, dan apalagi terjadi kudeta padanya. Maka ini adalah perkara yang kebanyakan 100% melaksanakan kemungkaran yang lebih. Seperti terjadi inflasi, ataupun mungkin ketidakadilan dalam beberapa pihak, maka kemudian terjadi mudhaharat. Berkumpul di tempat tertentu, ribuan, bahkan jutaan, dan berteriak-teriak dengan yel yang menghinakan, mendiskreditkan nama buruk pemimpin tersebut. Dengan yel-yel, dan kemudian membakar ban, dan kemudian mulai anarkis, mulai Pak Polisi didorong-dorong dari pasukan anti huru-hara. Akhirnya pemerintah di sini terjadi ketidaksabaran. Dan sampai di antara polisi dan pasukan anti huru-hara dan ABRI misalnya terluka dan bahkan terbunuh. Maka akhirnya datang perintah barang siapa yang mulai membunuh polisi dibunuh di tempat. Terjadilah anarkis. Maka kembali kepada pertanyaan, apakah demonstrasi yang tadinya ingin menghilangkan kemungkaran karena ketidakadilan, apakah menjawab permasalahan kemungkaran ketidakadilan ini? Jawabnya tidak. Malah menambah masalah dengan terjadinya tumpah darah dan clash antara ABRI, polisi dengan massa. Terjadi pembunuhan sama kaum muslimin. Akhirnya para sniper yang ada di wilayah menembaki mereka para demonstran yang anarkis, yang mulai melempari batu, bahkan menusuk dan melukai dari para polisi yang menjaga garis perbatasan, garis keamanan, dan sebagainya. Maka apakah ini taghyirul munkar yang menghilangkan kemungkaran? Jawabnya tidak. Demonstrasi tidak menjawab masalah, bahkan menambah kemungkaran di atas kemungkaran. Tadinya mereka ingin melerai ataupun menasehati kesalahan pemimpin, namun caranya yang salah, dan demonstrasi itu kebanyakan yang dikumpulkan siapa? Para ABG, ataupun kelompok-kelompok yang memang dia itu preman-preman, anak-anak punk, yang tidak mempunyai akal, maka mereka di garis depan untuk teriak-teriak, untuk menjatuhkan nama buruk, menjatuhkan nama baik, dan sebagainya, dan melaksanakan anarkis puncaknya. Maka dari sini pun terjadi keharaman. Dan keharaman yang lainnya dari permasalahan ini dianggap remeh oleh mereka adalah terjadi ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan di lapangan, di tempat demonstrasi, dan bahkan mereka tabarruj was sufur, apalagi di Indonesia demonstran-demonstran terbuka wajahnya dan pakaiannya dan sebagainya, dan mereka bercampur baur. Maka ini pun perkara yang haram, karena mengajak perempuan keluar dari rumah mereka, padahal Allah berfirman, waqarna fi buyutikun wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah perempuan itu asalnya di rumah-rumah, bukan ikut demonstrasi. Maka mereka ikut demonstrasi
masuk kepada mukhalafah syariat bagi perempuan. Dan bahkan di antara mereka demonstrasi bertemu ke titik tertentu yang mana mereka berada di Jawa Tengah, bertemu di Monas. Maka safarnya ini pun butuh kepada mahram. Dan mereka perempuan-perempuan bergerombol, berkelompok, dipimpin oleh laki-laki pendemo, akhirnya melaksanakan safar tanpa mahram, masuk kepada keumuman ayat hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, wala tusafir mar'ah ila ma'adhi mahramin, kecuali bersama mahramnya. Maka datang di dalam hadis juga masih dari Ibnu Abbas, seseorang dalam peperangan jihad berkata kepada Nabi, inna imra'ati kharajat hajatan wa inni ma'ak fi ghazwatin au fa inni uktutibtu fi ghazwatin. Maka istriku melaksanakan haji seorang diri ya Rasulullah, karena aku menjadi wajib untuk melaksanakan jihad bersamamu. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi, intalik fahujja ma'amra'atik, maka keluarlah dari jihad, tapi kamu haji menjadi mahram bagi istrimu. Maka di sini bagaimana jihad yang wajib, akhirnya Nabi membolehkan dia untuk berbalik kembali kepada istrinya untuk menjadi mahram bagi istrinya. Menandakan permasalahan mahram bagi seorang perempuan itu adalah perkara yang sangat urgen. Sampai orang yang tertulis namanya untuk berjihad dan jihad itu wajib, dia ditulis namanya harus mengikuti peperangan, namun istrinya akan pergi haji sendiri, maka diizinkan oleh Nabi untuk melaksanakan haji. Maka ini menjadi pendalilan bahwa permasalahan mahram adalah perkara yang sangat besar. Maka tidaklah kelompok dari bus dan truk terbuka dari Jawa Tengah yang berisikan perempuan demonstran yang hanya dipimpin oleh satu demonstrasi laki-laki dan dalamnya ada 200 perempuan, semuanya tidak mahram, tidak ada mahram, kemudian dengan tujuan melaksanakan demonstrasi, maka ini pun perkara yang haram. Lalu bagaimana kalau begitu jika ingin menyampaikan keluhan kepada pemimpin yang tidak adil misalnya, dengan menyampaikan usulan dengan nasihat yang penuh lemah lembut dan penuh rahasia, empat mata masuk kepada tempat pemimpin. Itulah cara yang dilakukan sejak dulu oleh pemimpin kita. Dan ini masuk kepada keumuman hadis Tamim Ibnu Aus Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ad-dinu nasihah, qulna liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Bahwa agama ini adalah nasihat. Maka agama Islam dibangun di atas nasihat. Jika kita dapati pemimpin kita salah, kita nasihati. Karena tadi dia juga tak lekang dari kesalahan mereka manusia. Namun bukan dengan demonstrasi. Mengumpulkan ribuan, ratusan orang. Memburuk-burukan namanya, turun-turun. Tidak adil. Dan bla bla dan sebagainya. Maka ini bukan nasihat yang diinginkan. Adapun di hadis disebutkan nasihat untuk muslimin dan untuk pemerintah kaum muslimin juga. Dan kemudian perlu diketahui di permasalahan yang terakhir, di saat para pendemo yang mana mereka berpeluh-keluh dan keringat dan teriak-teriak dan juga bahkan mungkin dipukul oleh pasukan anti huru-hara, bonyok. Apa tujuannya dia? Katanya ingin masuk surga karena menegakkan keadilan and justice for all. Maka kita katakan, jika sampean ingin masuk surga, tidak usah ke Monas, tidak usah teriak-teriak sampai parau, tidak usah juga berjingkrak-jingkrak sampai dipukul oleh para penjaga keamanan. Cukup di rumah dan taat kepada pemerintah, kalian akan masuk surga. Maka ketahuilah wahai para pendemo dan yang memikirkan kudeta dan kudeta, dengan kalian taat kepada pemerintah kalian, terutama kita pemerintah Indonesia yang aman, tentram, sentosa, adil, lemah
jiwa loh jinawi dan sebagainya, maka kita syukuri Indonesia dalam keadaan negeri yang aman, tentram, sentosa. Cukuplah dengan taat kepada pemerintah kita akan masuk Islam, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah. Berkata Rasulullah SAW di saat berkhutbah di Hajatil Wada, "Sallu khamsakum wa syahru syahrakum wa sumu syahrakum wa adu zakata amwalikum wa ati'u dha amrakum tadkhuluna jannata rabbikum." Yang maknanya, berkata Nabi Muhammad SAW, "Sallu khamsakum," salatlah 5 waktu kalian. "Wa sumu syahrakum," dan puasalah puasa Ramadan kalian. "Wa adu zakata amwalikum," dan bayarlah zakat-zakat yang wajib kalian. "Wa ati'u dha amrikum," dan taatilah pemerintah-pemerintah kalian. Apa balasannya? Tadkhulu jannata rabbikum. Maka nasihat, maka kalian akan masuk surga dengan ketaatan kepada pemerintah kalian. Maka ini nasihat bagi para pendemonstrasi dari kelompok Ikhwanil Muslimin, Hizbut Tahrir. Janganlah kalian capek-capek melaksanakan demonstrasi dan kudeta, dan bisa jadi kalian dipenjara seumur hidup. Daripada berbuat seperti itu yang tujuannya untuk membela keadilan, dan tujuannya kalian masuk surga dengan perbuatan yang anarkis tadi, lebih baik kalian di rumah, taat kepada pemerintah kalian, maka sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan taat kepada pemerintah, itu akan menyebabkan kita masuk kepada surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Muawiyah, haddatsani Sulaim ibni Amir dari Abi Umamah. Maka semua rijalnya thiqat kecuali Muawiyah ibnu Saleh, maka dia saduq hasanul hadis. Maka berkata Abu Isa, hada hadithun hasanun sahih, dan hadis ini telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi di dalam Jami'us Sahih. Maka permasalahan al-mudaharat ataupun demo ini pun telah ditanyakan kepada Syekh kami Muqbil, ma hukmul mudaharat fil Islam? Hal lahu asl aw laha asl? Apa hukumnya demonstrasi dan kudeta di dalam Islam? Apakah ada dasarnya secara syar'i di dalam Islam ini? Dijawab oleh Syekh kami, la hiya bid'ah. Tidak, dia adalah perkara yang bid'ah. Dan dia adalah na'ratu jahiliyah. Iqtadal muslimun bi'a'da'il Islam. Dan ini adalah dari kehidupan jahiliyah yang mana berasal dari musuh-musuh Islam. Maka demonstrasi bukan dari ajaran Islam, tetapi dari musuh-musuh Islam. Maka dikatakan oleh Syekh, maka telah benar ucapan Nabi kita, la tatabi'anna sunana man kana qablakum hadul qudzati bil qudzah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Maka telah benar ucapan Nabi bahwa kalian pasti akan mengikuti umat-umat kesesatan sebelum kalian. Maka kalian akan mengikuti mereka secarik demi secarik, bahkan meskipun jika mereka masuk kepada lubang dob, lubang kadal dob, gurun pasir, maka kalian pun akan ikut memasukinya. Maka ini ucapan Syekh kami Muqbil tentang kebid'ahan demonstrasi dan keharamannya dari Gharatil Asritah mujallad yang kedua halaman 451. Maka mungkin ini cukup jawaban kita dari soal yang pertama. Wa naktafi ila huna.